pada minggu ke-11 ini kita coba lanjutkan materi. Jika kita berhubungan dengan discrete time Fourier transform dengan adanya proses sampling, maka sinyal kita menjadi dalam bentuk discrete. Jadi sinyal dalam domain time atau ya dalam domain spasial juga ini nanti, atau dalam domain spasial juga itu nanti berhubungan dengan DTFT yang memiliki rentang frekuensi yang terbatas, yaitu pada rentang 2pi, atau bisa juga dari minus pi sampai pi. Jadi itu ada bedanya di situ. Nah, sebagaimana ilustrasinya kemarin kita juga sudah sebutkan, meskipun pada domain frekuensi untuk DTFT ini adalah fungsi continuous, tetapi dia akan berulang karena tadi dinyatakan ada terbatas sebesar 2pi. Di sini kita bisa lihat ilustrasinya dari minus pi sampai pi. Nah, setelah itu dia akan terlihat seperti periodik dengan adanya DTFT. Nah, kurang lebih ini adalah bentuk pada domain frekuensi untuk fungsi kontinu dari frekuensi respons, terutama untuk DTFT. Nah, sedangkan untuk CTFT ini juga kontinu, tetapi dia tidak periodik seperti ini. Sekali lagi ini karena adanya proses sampling, maka dia akan memiliki rentang frekuensi yang seperti ini dan akan kita tunjukkan ilustrasinya dalam bentuk periodik. Oke, nah dari sini penting kalau kita gunakan untuk menganalisa LTI system, dan tadi kita juga coba sambungkan ke frekuensi respons. Nah, pada domain frekuensi kita juga ingin melihat atau menunjukkan ilustrasi terutama berkaitan dengan teorema sampling. Jadi kita ingin menunjukkan ilustrasi pada domain frekuensinya, karena kita sekarang membahas di bagian frekuensi, ya kan? Kalau sebelumnya itu teorema sampling kita ilustrasikan pada domain time, seperti sampling pada interval berapa, itu kan juga ada aturannya, teorema sampling dan juga atau teorema Nyquist begitu ya. Nah, kita sekarang coba lihat dengan adanya bentuk seperti. Nah, ini adalah ilustrasinya pada domain frekuensi. Di sini mungkin ada simbolnya S besar ya. Ya, ini sama saja seperti sinyal atau X besar atau F besar gitu. Nah, kalau fungsinya sinyalnya kontinu yang tadi yang CTFT, nah dia mungkin tidak periodik. Jadi kita sudah bisa definisikan pada rentang frekuensi rendah ya, pada misalkan ini dominannya pada frekuensi 0 sampai omega maksimum misalkan. Kemudian selain itu harganya adalah 0 untuk fungsi densitas energinya ya, energi density-nya. Nah, kalau misalkan kita berhubungan dengan bentuk yang sinyal tersampling, nah ilustrasinya mungkin seperti ini. Jadi jika sampling kita mengikuti teorema sampling seperti ini misalkan, di mana 2 omega maksimumnya itu lebih kecil daripada omega 0, maka kita bisa melihat bentuk spektrum yang tidak teraliasi. Jadi di sini masih bagus karena omega maksimumnya ini masih bisa sampai bagian bawah, kemudian 0, kemudian dia akan berulang. Nah, bagaimana jika teorema samplingnya kita gunakan aturan 2 omega maksimum sama dengan omega 0? Ini juga masih relatif baik karena di sini tidak ada bentuk yang teraliasing atau tidak ada yang bentuk yang overlap karena bentuk periodisitas di domain frekuensi. Namun ketika kita tidak memperhatikan teorema sampling sebagaimana yang sudah ditunjukkan pada domain time, itu nanti kita bisa mendapatkan frekuensi yang kurang maksimal atau tidak bisa menunjukkan frekuensi yang sebenarnya. Spektrum aslinya akan terdistorsi, dimana di sini kalau 2 omega maksnya itu adalah lebih besar daripada omega 0, maka kita akan punya ilustrasi yang seharusnya sampai ke bawah ini kita hanya punya bentuk di sini, dan dia akan berulang atau mengambang ya, ada bentuk dari perulangan pada bagian periodisitas di domain frekuensi yang di sini akan terjadi overlap atau
frekuensinya akan terjadi aliasing. Nah, kalau misalkan ini saya coba buat, ini kan kurang lebih kan menerusnya dari sini. Nah, tapi karena kita samplingnya pada domain time itu tidak kita perhatikan misalkan, atau data kita kualitasnya pada samplingnya itu relatif tidak high resolution, resolusinya kurang baik, begitu ya kita mungkin akan punya seperti ini. Nah, aslinya mungkin kita harapkan dia proyeksinya ini bisa ke bawah, tapi ternyata kita hanya dapatkan yang plot yang tegas warna biru. Nah, dari gambar-gambar ini, dari 3 ilustrasi ini, kita sebenarnya sudah menunjukkan juga pada syarat teorema sampling. Jadi untuk menghindarinya kita perlu melihat di sini bahwa ketika kita punya bentuk 2 omega max-nya itu lebih kecil dari omega 0 atau lebih kecil sama dengan, maka syaratnya pemilihannya adalah kita bisa sederhanakan sebagai bentuk seperti ini, dimana kalau omega 0 adalah 2pi per delta t, maka kita bisa substitusikan di sini dan kita akan mendapatkan omega maksimum lebih kecil dari pi per delta t, karena duanya akan dicoret dan akan dapat. Terima kasih, selamat siang, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.